sekarang ya sebelum kita mulai teman-teman semua gitu, kita akan cek gitu. Jadi tugasnya udah dikerjain belum? Sudah, Kak. Udah gitu. eh Mungkin salah satu bisa bantu saya untuk eh, recap terkait dengan tugasnya gitu. Misalnya tugasnya tuh ngapain sih? Dia ngapain terus yang teman-teman lakukan tuh apa gitu. Terus fungsinya melakukan itu fungsinya melakukan itu tuh apa gitu. Silakan salah satu aja. Kalau memang udah ngerjain harusnya bisa nih. Izin menjawab, Pak. Oke, gimana? Untuk, Nazul. iya, untuk tugasnya minggu kemarin itu, intinya kita memproses data, mengolah data dengan struktur proses ETL, extract, transform, load, secara praktis. Di situ sesuai instruksi yang Bapak kasih dan Bapak berikan template data mentahnya, kita olah data set mentahnya dan juga kita olah juga em, kita analisis juga data mart yang ada di template tersebut. Nanti akan dihasilkan Mm-mm. tabel pivotnya, juga visualisasi dari data yang telah diproses tadi, dan juga hingga refleksi dari kita selama pengerjaan, bagaimana terkait kendalanya, kesulitan seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Nazwa ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah eh, sekaligus merecap gitu. Tools-tools yang bisa dipakai seorang bisnis analis untuk kegiatan bisnis intelijen itu biasanya apa sih? Izin menjawab, Pak. Iya. Untuk kalau sekarang kan kita masih mempelajari terkait fungsi-fungsi dari Google Excel. Untuk kedepannya, seperti yang pernah Bapak mention sebelumnya di pertemuan pertama atau kedua, itu kita akan pakai Google BigQuery, dan juga mungkin bisa pakai SPS nantinya mengolah datanya, dan juga bisa pakai Python juga. Iya. Oke ya teman-teman semua ya. Eh, yang mesti kita pahami di sini bahwasannya ini sama, saya nggak tahu saya pernah ngajar, kayaknya ngajarnya saya ingatnya di sini ada kelasnya Kaila gitu. Saya belum pernah ngajar kelasnya Kaila gitu. Apa saya udah pernah gitu, saya lupa lupa ingat. Intinya sih sebenarnya gini, dalam dunia programming pun teman-teman gitu. Kita bahas dunia programming ya gitu. Software development pun eh, yang mesti kita pahami adalah programmer itu tidak menguasai satu language kayak gitu atau satu bahasa ya, tapi dia menguasai beberapa language. Pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka hafal language tersebut? eh Secara prinsip dasar hafal, tapi bukan menghafal language-nya gitu, tapi menghafal logiknya. Jadi eh, a part of tools yang dipakai sama sama programmer gitu, ataupun sama data analis, ataupun ya orang-orang tersebut gitu ya. Itu tuh yang kita butuhkan adalah knowledge-nya gitu. Sama aja kalau kita kayak nyangkul bertani gitu, bertani ya. Bertani itu kan bisa pakai apa? Pakai pakai cangkul, pakai cangkul manual kayak gitu ya. Terus misalnya pakai apa lagi ya? Alat-alat yang mungkin semodel cangkul tapi bukan cangkul, yang membutuhkan eh, mungkin skill teknis lain, pakai traktor, pakai apa gitu. Tapi kan intinya adalah bertani kayak gitu teman-teman semua ya.
Nah, eh, ini yang saya maksud dengan eh, tools boleh apa aja gitu. Tools boleh apa aja, tapi knowledge-nya yang harus solid. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi kita mensolidkan knowledge kita dulu gitu. Ya kan? Semester 5 ini semester 5 ya? Semester 5 udah belajar statistik belum? Sudah, Pak. Iya, Kak. Apa yang teman-teman ketahui masa apa namanya yang udah yang teman-teman ingat di statistik ya? Silakan. Apa yang teman-teman ingat terkait dengan hal-hal yang teman-teman lakukan di statistik? Izin menjawab, Pak. Waktu itu kita mengolah data, mencari min, median, dan yang lain-lain menggunakan SPSS. Itu menggunakan SPSS kayak gitu ya. Ya. Jadi eh, sebentar. Ya jadi sebenarnya gini teman-teman semua. Kalau kita ngomongin dunia data science gitu, mana ya? Nah, anggap ini retakan-retakan dinding ya, retakan-retakan dinding gitu. Jangan dicoretin juga. Siapa dicoretin? Terbingung saya. Oke ya. Terus di sini saya kasih ini. Nah, pertanyaan saya sama teman-teman, bedanya ini sama ini apa? Apa yang Bedanya teman-teman lihat? batasan, Pak. Yang mana gimana? Ada Apa? batasan. Yang ini ada batasnya ini enggak gitu. Nah, ini yang orang bilang gitu. Satu lagi orang bilang ini, kira-kira selain pembatasnya ada bedanya nggak? Kira-kira selain pembatas ini, gambar ini ada bedanya nggak? Udah jelas pasti nggak ada bedanya ya teman-teman semua ya. Gitu. Udah jelas pasti nggak ada bedanya gitu. Makanya ini adalah statistik itu data science itu adalah exaggeration of statistik sebenarnya. Jadi teman-teman mau pakai pakai R gitu kan, pakai Python, pakai SPSS gitu, pakai pakai apa tuh dulu tuh Minitab, Minitab, pakai Excel sama aja ya. Posisi, Pak. Terus kita gimana gimana? Pakai apa? Gimana gimana tadi yang ngomong siapa? Ih, tadi yang open mic siapa tuh? Tadi siapa yang open mic? Silakan.
Kenapa tim? Sorry, sorry, saya internet saya RTO tadi. Tadi tadi siapa yang apa? Yang open cam apa tuh? Tadi mau mau jawab apa? Silakan. Mungkin tadi kepencet kayaknya Pak audionya. Oh gitu, oke. Nah, sekarang saya kita kita ini ya, coba mengulas kembali apa 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 yang teman-teman udah pelajarin gitu. Ah, kok sorry 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 sorry. Sorry. Kalau teman-teman tadi bilang, Pak, saya udah belajar median, min, median sama modus misalnya gitu, ya kan? Di statistik. Ya kira-kira fungsinya untuk apa? Untuk digunakan mencari data, Pak. Hah? Untuk Mencari data uji-uji gimana? yang selanjutnya. Oke, gimana tuh maksudnya? Izin menjawab, Pak. Mungkin dari data-data yang telah dikumpulkan, terus dicari, Hmm, diolah, dan dicari data yang kita butuhkan mungkin untuk bisa median, ataupun em, ya modusnya misalnya yang paling banyak. Terus dari data tersebut bisa kita pakai buat kebutuhan perusahaan ataupun produk. Misalnya kita ngumpulin data produk kita yang paling banyak terjual. Nah, terus nanti bisa di-upgrade ataupun dispesifikasiin lagi yang mana produk yang sedikit terjualnya dan yang mana yang paling banyak. Dan dari situ bisa diambil um, data ataupun diambil kesimpulan untuk tindak lanjutnya gitu mungkin Pak. oke, sip. Yang lain, yang lain. Izin menambahkan Pak, mungkin kalau Iya. secara umum
fungsi-fungsi dari mean, median pada statistik itu tujuan utamanya untuk menyederhanakan data-data yang banyak gitu loh, Pak. Jadi seperti nilai representatifnya. Oke. Ya, jadi eh, biasanya gitu teman-teman semua ya. Kita ngomongin terkait dengan min median modus ini. Kalau min itu artinya apa teman-teman? Yang masih ingat? Izin menjawab, Pak. Min itu artinya nilai rata-rata hitung dari sekumpulan data. Rata-rata hitung dari sekumpulan Data, Pak. data. Oke. Oke, jadi min itu adalah rata-rata hitung dari sekumpulan data. Biasanya insight, kalau misalnya kita berpikir dalam dunia bisnis gitu, insight-nya itu min itu dipakai untuk apa ya gitu? Saya pakai min itu untuk apa gitu? Untuk di bisnis gitu. Bisa hitung rata-rata penjualan atau mungkin rata-rata stok dari produk. Oke, rata-rata penjualan, rata-rata stok dari produk ya. Yang lain, yang lain silakan. Bisa jadi nilai evaluasi biaya operasionalnya, Pak. Kayak rata-rata Oke, biaya listrik untuk bisnisnya berapa. Jadi nanti bahan evaluasinya. sip. Oke, yang lain? Eh, izin menjawab, Pak. Bisa juga dia untuk menghitung rata-rata biaya produksi per unit barang, yang dimana itu bisa mengendalikan biaya dan menentukan harga jual yang kompetitif. Selain itu juga dia dapat mengukur rata-rata jumlah unit yang diproduksi oleh seorang karyawan per jam atau rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, Pak. Ya, nah ini teman-teman udah apa namanya? Udah tahu lah ya gitu maksudnya. eh Kira-kira fungsi apa namanya ya? Fungsi mereka ini apa gitu ya? Untuk ngapain gitu? Jadi contoh nih kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan min gitu. Ya hari ini kita bahas terkait dengan basic statistik, kita ngulang lagi teman-teman semua ya gitu. Kalau min itu kan contoh misalnya saya bikin ini ya, di sini whiteboard saya gitu. Ini kalian zoomnya langganan ya per bulan atau bagaimana? Nah, contoh nih gitu. Iya, Iya benar ya. Kalau oke, sebentar. Jadi gini, misalnya ada angka di sini gitu. Ada angka di sini misalnya di sini Januari gitu. Januari misalnya di sini ada 100 gitu. Gitu. Terus bulan berikutnya Februari ada 350 gitu. Terus Maret gitu ya. Itu mungkin ada 50 kayak gitu ya. April gitu. Eh, April ada angka misalnya 400, Mei ada angka 450, Juli Juni ya. Juni ada 700, Agustus mungkin sudah turun ke 500, September eh, udah 150, Oktober naik lagi ke 350, November eh, November mungkin
mungkin di angka 500, terus Desember angka 1000. Ini ya. Kalau misalnya kita gambar teman-teman kayak begini ya. Kita gambar begini. Terus kita, jangan deh ini jelek banget gitu. Terus kita bikin pakai ini aja biar cakep gitu ya. Hit, gitu ya. Terus ini mungkin suhu suhu ininya gitu kan. Di sini saya tulis 100 200 sampai misalnya 1000 misalnya gitu. Serat sumbunya saya bikin dulu misalnya di sini. Ini kenapa gitu? Oke. Nggak pindah lagi ya. Nah, oke. 100 misalnya gitu kan. Terus saya tulis lagi di sini 200 gitu. Intinya kenaikan kenaikan ini ya, kenaikan berkala gitu. Ini di sini mungkin sini 300 gitu. Terus di 400 gitu. 100, 500 sampai 1000 gitu. Jadi saya akan bikin titik gitu kan di sini. Eh, oh, Januari itu saya cuman punya 100 di sini. Terus misalnya Februari saya ada di 300, misalnya di sini 350. Maret gitu. Saya cuman ada di eh 50 di sini gitu. April gitu. Misalnya ini April. Saya di angka 400. Mei saya di angka 450. Juni saya di angka 700 misalnya di sini. Agustus harusnya di Juli ya. Julinya 800 lah ya. Juli 800 gitu. Juli 800 gitu. Agustus saya turun lagi di 500 misalnya gitu. Agustus saya turun lagi di 500. September saya turun di 150 gitu. Terus di Oktober saya naik lagi jadi 350 gitu. November saya naik lagi jadi 500 dan akhirnya di Desember saya naik lagi jadi 1000 kayak gitu. Kira-kira kalau saya gambarin data poinnya seperti ini gitu ya. Kita harus think like data analis teman-teman semua. Oke, yang teman-teman lihat di sini apa? Ada kejadian apa nih? Eventnya apa? Apa sih ini? Tiba-tiba kok begini gitu? Silakan ya.
Silakan. Apa yang teman-teman lihat dari eh, kan teman-teman udah bikin tuh kemarin data cleaning ETL ya, extraction transformation loading gitu. Terus eh, sekarang kita coba belajar intronya dulu terkait dengan mencoba oh berpikir layaknya data analis kayak gitu. Apa yang teman-teman lihat gitu? Ketika teman-teman lihat hal tersebut, kira-kira kemungkinannya apa aja gitu dari bulan-bulan ini gitu. Ada datanya tuh sembunyinya bulan gitu. Terus di sini ada anggap ini penjualan apa penjualan Saya Pak izin menjawab Pak. penjualan. Oke, silakan. Kalau dari Nanda. bulan dan jual target penjualan ya Pak, di sini kalau misalnya kita lihat chartnya itu ada gelombang naik dan turun dan kalau bisa dibilang dua ATH-nya atau all time high-nya itu di bulan di bulan Juni dan juga bulan Desember. Kemungkinan ada dua event besar di sini yang dimana kalau di Indonesia tersendiri itu di bulan Juni itu ada namanya bulan Ramadan atau Lebaran. Itu kalau misalkan dari April, Maret, Mei, Juni itu kenaikannya cukup signifikan dari bulan Maret. Kemungkinan itu adalah 3 bulan mendekati pra pra dari Lebaran, pra Ramadan dan juga setelah Ramadan. Dan kalau di November dan Desembernya itu sendiri itu bisa bisa dibilang juga ada Christmas dan juga akhir tahun, Pak. Jadi penjualan dari sana itu cukup meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau bisa dilihat setelah event dari April, Mei, Juni itu Agustus, September, Oktober itu mengalami penurunan dan baru naik lagi di November dan Desember. Oke, terima kasih Nanda ya atas penjelasannya. Yang lain, mungkin ada hal lain, silakan. Tadi eh, udah dimention terkait dengan oh ada event gitu di bulan tersebut gitu kan. Khususnya di Indonesia kayak gitu. Ada event di bulan tersebut khususnya di Indonesia gitu ya. Nah ini eh, kalau Nanda bilang sehingga gitu eh, bisa kita lihat ada ada up and down di sini gitu tergantung eventnya gitu. Nah trennya kelihatan. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Ada yang mau mencoba untuk menyampaikan ini pendapatnya? Saya Pak, saya Oke, sini. silakan Reja. Kalau saya nggak bisa ngejelasin by event, cuman saya kalau ngelihat dari data yang Bapak kasih di sini, bahwa brand yang ditampilkan berdasarkan bulan dan juga penjualan ini adalah brand yang menggunakan penjualannya ini adalah seasonality atau musiman gitu ya. Karena kita lihat bahwa di bulan-bulan tertentu mengalami penurunan yang cukup drastis dan di bulan-bulan tertentu ini juga mengalami peningkatan yang sangat drastis juga. Makanya kalau misalnya yang saya lihat dari chart lain yang Bapak tampilkan di sini bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang seasonality itu Pak, atau musiman. Hmm. Ya, teman-teman, kalau kemarin kita udah sempet
bahas apa namanya eh perihal apa perihal extraction transformation load. Jadi teman-teman sempat melakukan aktivitas data cleaning ya, data cleaning. Kalau kalau misalnya teman-teman ingat gitu ya, terus melakukan restrukturisasi data gitu, terus akhirnya datanya itu rapi gitu ya kan. Kalau misalnya teman-teman uh, sorry saya kepental-pental mulu nih, internetnya lagi nggak bener nih. Ya kalau saya kemarin teman-teman lihat atau teman-teman ingat terkait dengan apa namanya uh, aktivitas teman-teman melakukan ETL ya, extraction transformation load, tapi menggunakan uh, apa namanya teknik sederhana seperti itu, teknik sederhana. Teman-teman bisa melihat bahwasanya teman-teman sudah melakukan data cleaning sebelumnya, data cleaning ya, membersihkan data, terus melakukan strukturisasi data seperti itu. Setelah teman-teman melakukan strukturisasi data, teman-teman mungkin di situ juga ada kayak melakukan coba melihat gitu, melihat insight dari data tersebut kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi setelah kita mempelajari ETL, kita coba mempelajari terkait dengan tadi saya mencoba mengkonfirmasi teman-teman sudah belajar mean, median, modus dan juga statistik lainnya gitu ya. Ya, kalau begitu ini mungkin saya next week saya akan coba langsung. Tapi saya coba pastikan dulu teman-teman eh udah belajar pakai Python belum sebelumnya? Semester 2 3 4 barangkali. Python di semester 2 tapi tidak terlalu mendalam, Pak. Sampai mana kalau boleh tahu? Pas itu kalau tidak salah cuma sampai diajarin buat kayak mini games gitu, kayak Ah, ngasih mini. input terus output, bisa ngasilin output gitu. Oke, ya mungkin ya Python bisa dia versatil lah, maksudnya bisa buat apa aja ya, programming bisa gitu kan, data analytics bisa gitu. Jadi nanti ya intinya saya memastikan teman-teman sudah familiar dengan language Python ya kayak gitu ya. Ya print print tahu lah ya, print hello world tahu lah ya, gitu. Nah, jadi mungkin selepas hari ini kita akan mulai pelan-pelan descriptive analytics, mean, median, modus, tapi pakai Python kayak gitu teman-teman semua ya, gitu. Jadi tapi sebelum itu dimulai makanya tadi bilang sih kita harus punya solid knowledge terkait dengan uh, thinking like data analyst. Jadi setelah teman-teman nanti misalnya mengolah data ini dan itu gitu. Oh, insight-nya tuh ini gitu ya. Insight-nya tuh ini. At the end, teman-teman setelah mengolah data pakai Python, teman-teman juga harus bisa apa? Melakukan apa namanya ya? Melakukan visualisasi data ya. Visualisasi data menggunakan mungkin nanti kita nggak pakai yang berbayar ya. Tadi pakai Google Looker Studio aja yang gratisan ya teman-teman semua ya, gratisan dari data-data yang teman-teman olah gitu. Nanti kita bisa bikin uh, chart kayak gitu teman-teman semua ya. Sehingga nanti oh ini insight-nya tuh ini sebenarnya. Insight-nya tuh ini, insight-nya tuh ini. Itu mungkin kelas kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya uh, yang sudah teman-teman luangkan untuk kelas kita pada siang hari ini. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Aduh, parah nih internetnya nih. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita tutup ya kelas kita pada pagi menjelang siang hari ini.
Sudah cukup jelas Pak penjelasannya. Siap. Kalau gitu, eh, terima kasih ya, eh, teman-teman semua, atas apa namanya, atas waktunya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Saya tutup kelas kita pada pagi menjelang siang hari ini. Next, seperti yang jadi ya, kalau misalnya bisa teman-teman udah punya basic itu, maksudnya saya bisa lompat gitu ya, harapannya bisa lompat, bisa akselerasi ya terkait dengan itu. Jadi kalau bisa nggak ngulang gitu ya, sambil teman-teman nge-recall ingatan teman-teman ya terkait apa yang udah pernah teman-teman pelajarin sebelumnya. Itu mungkin, terima kasih teman-teman, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Pak.